Salam Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi. Saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Kita sama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan kegiatan kita, aktivitas kita hari ini. Kita akan fokus untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, hati kami melimpah dengan syukur pada hari ini, untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan ingin mempersembahkan pujian-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari kuduskan setiap kami. Layakkan setiap kami. Agar kami boleh layak untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap Tuhan. Menyerahkan ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang ingin beribadah dan ingin memuji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersukacita. Mari katakan, dengarkan suara nafiri memanggil umatnya. Gereja Tuhan bangkit. Dengarkan suara Tuhan. Dialah kita yang selalu memanggil umatnya pada hari ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Bapa yang baik, yang selalu setia dalam kehidupan kami.
Engkau selalu menyediakan setiap apapun yang kami perlukan. Karena Engkau Allah yang setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau katakan hari ini Bapa, bahwa Engkau sungguh Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, jiwaku Tuhan, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita sepanjang hari, sepanjang waktu, sampai pada hari ini. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam masa-masa hidup kita, Tuhan pasti punya maksud yang indah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa melewati badai dalam hidup kita dan kita mencoba berjalan di atas badai. Dan saya mengambil tema khotbah pada minggu ini dengan tema berjalan di atas badai dan menari di tengah gerimis. Ya, itu sesuatu yang mungkin buat Bapak Ibu Saudara ada tema yang aneh ya. Tapi mari kita belajar firman Tuhan, nanti kita akan mencoba memahaminya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami tahu dalam hari-hari hidup kami banyak melewati hari-hari yang mungkin bisa saja itu disebut badai. Tetapi kami juga percaya Tuhan ada di tengah badai untuk menopang, menjaga, melindungi dan bahkan membuat kami menjadi orang yang menang. Tuhan berkati kami, kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sesuai dengan tema tadi, kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa melewati badai dalam hidup kita. Kita belajar dari seorang murid Tuhan dan bagaimana murid-murid Tuhan juga di dalam masa-masa kesulitan dia bisa melewati badai dan menjadi pemenang. Di dalam ayatnya kita lihat di dalam Matius pasal 14 ya, Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33 ya. Tapi kita membaca beberapa bagian dari ayat-ayat ini. Yang pertama, ada firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 24 berkata begini. Lalu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, murid-murid Tuhan pada waktu itu diperintahkan Tuhan untuk menyeberang, untuk pergi lebih dahulu, untuk pergi ke satu tempat, dan murid-muridnya taat sekali. Ya, dia mengambil perahunya, kemudian mereka mengarungi danau, kemudian dia pergi. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada hal yang indah kita bisa belajar bagaimana ketika murid-murid itu diperintahkan dan sangat-sangat taat. Ya, dia tidak mengerti, dia tidak bertanya mengapa harus dia pergi dulu sementara Yesus belakangan, tapi murid-murid sangat taat sekali. Nah, tak kala mereka sedang berjalan, mungkin mereka sedang cerita, ya kita tahu notabene orang murid-murid Tuhan itu kebanyakan adalah seorang nelayan. Nah, bagaimana mereka itu dalam perjalanan mereka, tiba-tiba dalam tengah-tengah mungkin dalam perjalanan mereka, tiba-tiba mungkin mulai dengan gerimis, kemudian datanglah badai yang besar sekali. Ada sesuatu yang luar biasa, mereka begitu panik, mereka begitu ketakutan. Saya rasa kalau kita melihat hal ini, kita bisa merasakan bagaimana kepanikan dari murid-murid Tuhan yang padahal kita tahu bahwa murid-murid Tuhan itu kan sudah terbiasa dengan cuaca, dengan keadaan ombak, dengan keadaan alam. Tapi pada waktu itu entah bagaimana, mungkin ombaknya jauh lebih besar dari perkiraan mereka ya, dan mereka sangat-sangat ketakutan sekali. Pada saat mereka sedang berputus asa, apa yang mereka harus lakukan? Kemudian mereka begitu bingung. Nah, ini sesuatu yang luar biasa terjadi, saudaraku. Terkadang kita waktu menghadapi badai ini kita mungkin bertanya, kenapa harus terjadi? Padahal aku tahu, aku ini rajin ibadah, aku rajin baca Alkitab, aku rajin melayani. Tapi kenapa badai itu bisa datang pada diriku? Apa yang harus aku alami? Apa yang harus aku jalani dalam hidup ini? Nah, kita bisa lihat bagaimana ketika badai itu datang, ya mereka sangat-sangat luar biasa ketakutan. Dan kita lihat ayatnya dikatakan murid-muridnya mengikuti perintah Tuhan. Dia taat sekali, mereka taat sekali. Tapi apakah ketaatan itu bisa menjadikan patokan atau ukuran bahwa tidak terjadi masalah? Kalau kita taat tidak terjadi masalah. Saudara, di dunia ini kita tidak sekali lagi berbicara tentang hitam dan putih. Segala sesuatu bisa berubah dengan cepat sekali, seperti apapun itu terjadi. Murid-murid Tuhan itu taat, tapi ketaatan itu bukan berarti menghilangkan badai dalam hidup kita. Ketaatan bukan menghilangkan sesuatu yang menjadi masalah dalam hidup kita. Tetapi justru di tengah badai itulah
Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Artinya, badai bukan selalu tanda bahwa kita salah jalan, ya. Tapi kadang dalam ketaatan kita pun badai bisa datang. Jadi mari kita belajar tentang bagaimana kita mulai hidup kita dengan ketaatan. Sekali lagi, badai tidak pernah memilih kepada siapa dia datang, kapan dia mau datang, siapapun bisa dia datangi. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi sekali lagi, kesalehan, ketaatan itu tidak menjamin badai itu hilang dalam hidup kita. Tapi perbedaannya adalah badai ketika datang karena kita kesaleh dan kita taat, itu nanti pada akhirnya kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, dia datang, dia kapan saja dia mau datang. Jadi mari kita belajar ya untuk mengizinkan apa itu yang terjadi dalam hidup kita sebagai bentuk ujian untuk meneguhkan iman kita. Sekali lagi, badai tidak akan menghancurkan hidup kita, tapi badai akan meneguhkan hidup kita. Badai akan membawa kita untuk berdiri dengan lebih tekun lagi. Jadi mari kita belajar bahwa kita yang paling penting pertama adalah taat. Walaupun kita tidak mengerti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, tapi kalau kita taat pasti ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, yang kedua saudaraku, dalam ayat 25-27 dalam Matius dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Jam 3 pagi di dalam budaya orang-orang Israel adalah masa jaga yang keempat, ya. Itu jam 3 sampai jam 6. Nah, itu masa yang paling lawan, lemah, ngantuk, capek ya. Kalau orang penjaga malam itu masa-masa itu udah masa-masa ujian yang berat sekali. Saat murid-murid sudah kepayahan menghadapi badai, bisa saja ya bentuknya badai mungkin dalam hidup kita adalah masalah, sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan keluarga dan segala macam. Dia hadir. Dia datang di tengah-tengah badai itu saudaraku. Dia hampiri murid-murid. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dia tahu saat-saatnya, walaupun sepertinya terlambat atau orang suka bilang, kok jawaban Tuhan kok lama banget ya. Ya, kita seringkali mungkin ngomong, aku udah berdoa begitu lama, tapi kenapa Tuhan belum jawab ya? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Dan Tuhan pemilik waktu itu tahu kapan waktu dia untuk menopang kita, untuk menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan keadaan kita. Dan dia tahu saudaraku kapan waktu yang tepat untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tetap percaya ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Dalam bahasa aslinya disebut kata ego eimi, artinya aku selalu ada. Jadi Tuhan itu selalu ada buat kita saudaraku, buat orang yang percaya. 24 jam dalam hidup kita, dia selalu mendampingi kita. Mungkin saja kita tidak sadar karena mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan kita terlalu sibuk memikirkan masalah kita, terlalu sibuk dengan masalah persoalan kita yang kita pikirkan. Sampai kita lupa bahwa Tuhan berjaga atas kita selama 24 jam. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan katakan dalam Matius 14 ayat 27, jangan takut, ini aku, ego eimi, artinya aku ada untukmu, aku selalu ada. Wow, luar biasa saudaraku. Yesus tidak menghentikan badai lebih dulu, tapi dia hadir dalam badai itu sendiri. Ya, ia berjalan di atas ombak. Dia menunjukkan bahwa apapun yang menakutkan, apapun yang menjadi masalah, sudah berada di bawah kaki dia. Dia ada di bawah kaki Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, mari kita belajar. Ya, kita belajar bagaimana Tuhan bisa melakukan segala perkara yang mustahil untuk kita. Bagi kita mungkin mustahil, bagi Tuhan tidak. Karena itu ketika badai datang dalam hidup kita, persoalan apapun masalah kita, dengar baik, Tuhan berkata, aku ada, selalu ada. Karena itu mari kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah bohong. Dia berkata bahwa janjinya teruji. Dia selalu tepat di janjinya, tepat pada waktunya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Fokus saja pada Tuhan, jangan pada masalah kita. Fokus pada pertolongan Tuhan, fokus pada hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, badai selalu ada. Karena itu enggak usah khawatir, kita tahu Tuhan jauh lebih besar daripada badai kita. Tuhan jauh lebih besar dan lebih berkuasa dari masalah-masalah kita. Yang ketiga saudaraku, ketika hal itu terjadi, kata Petrus, ya,
Ini luar biasa sekali. Ketika Tuhan datang di tengah badai, dia lihat murid-murid kaget sekali. Dia pikir itu siapa yang bisa berjalan di atas air, ya. Makanya Tuhan berkata, "Aku ini," katanya. "Aku ada, aku ada, aku ada. Aku ini," ya. Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan ada. Saudaraku, murid-murid ketakutan. Tapi badai mulai reda, Petrus ngomong sama Tuhan, "Tuhan, kalau memang itu Engkau Tuhan, coba suruh aku datang padamu dan aku mau berjalan di atas air." Yesus berkata, "Ayo sini. Mari datanglah," ya. Kata Tuhan di dalam hal ini luar biasa sekali. Ketika Petrus minta supaya ia bisa berjalan di atas air, ini mungkin dia ingin membuktikan kalau dia Tuhan, dia benar Tuhan, yang dia lihat itu pasti akan melakukan hal-hal yang ajaib, ya, bahkan untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan berkata, "Ayo sini." Petrus keluar dari perahu, ya, keluar dari lingkungannya, kemudian dia mencoba berjalan di atas air, ya. Saya percaya ini Petrus ini bisa berjalan di atas mungkin selangkah dua langkah, ya. Dia memandang Yesus, dia bisa melihat Yesus, dia mau menghampiri Yesus, ya, mungkin ada jarak. Kemudian ketika dia tengok kiri kanan, saudaraku, apa yang terjadi? Ketika dia tengok kiri kanan, itu yang terjadi adalah masalah, ya. Padahal Yesus sudah bilang, "Ayo sini, ya, jangan khawatir. Ombak mungkin masih ada," ya saudaraku. Tuhan memanggil kita untuk bisa berjalan, melangkah di atas ketidakmungkinan dan berjalan bersama Dia dalam kemungkinan. Ya, ini luar biasa. Jangan khawatir tentang masalah apapun. Mungkin ketika kita sakit, dokter mendiagnosa kita, mengatakan pada kita penyakitmu sangat berbahaya, bla 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 bla. Atau kita lihat kondisi keadaan sekeliling kita, kita mungkin memandang keadaan kita seperti itu, ya. Keadaan ekonomi yang semakin mungkin kacau, keluarga dan kehidupan pribadi kita. Mungkin dunia mengatakan seperti itu. Tapi mari kita lihat firman Tuhan, ya. Berjalan bersama Tuhan di dalam ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena kita ini milik Tuhan. Dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Dia yang memperhatikan hidup kita. Dia yang selalu ada untuk kita. Saudaraku, Petrus mencoba berjalan di atas air dan bisa melangkah, saudara. Tetapi dia harus fokus kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika masalah datang, fokus kita hanya kepada Tuhan. Ya. Yang keempat, saudaraku, jangan alihkan pandanganmu dari Tuhan. Walaupun masalah itu datang, segala ketakutan, segala kekhawatiran, mungkin kita berpikir besok gimana, nanti tahun depan gimana, anak-anak kita gimana, kesehatan kita gimana, masalah ekonomi kita gimana, keluarga kita gimana, ya. Kita mungkin banyak bertanya dalam hidup kita dalam kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata, mari belajar, ya. Jangan alihkan pandanganmu dari Tuhan. Jadi dalam ayat 30 sampai 31, ketika kemudian dirasakan oleh Petrus ada tiupan angin, lalu takutlah dia dan dia mulai jatuh tenggelam. Saudaraku, sekali lagi, kenapa kita seringkali gagal dalam mengikut Tuhan? Karena kita lebih percaya kepada pikiran kita lebih percaya kepada perasaan kita lebih percaya kepada keadaan-keadaan di sekeliling kita, dan kita lebih percaya kepada apa kata orang tentang keadaan kita sendiri. Pada akhirnya kita mungkin lupa untuk berfokus kepada Tuhan. Kita lupa untuk kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Kadang-kadang kita berpikir dokter mengatakan A, ya, obatnya B, ya. Kemudian kita berfokus pada obatnya, tapi lupa kepada siapa yang memberi kesembuhan. Dalam hidup kita juga seperti itu, saudara. Kita seringkali minta berkat dari Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Tapi fokus kita bukan pada Tuhan, tapi pada berkatnya. Kenapa kita tidak mencari sumber berkatnya, sumber pertolongannya? Bukan sekedar pertolongannya yang kita harapkan, tapi sumbernya. Kalau kita menemukan sumbernya, saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan berkat dalam hidup kita. Ya, kita percaya ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, seringkali kita gagal. Kenapa? Karena kita sering berfokus kepada yang lain. Petrus ketika dia memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air, tapi ketika dia memandang sekelilingnya, dia mulai tenggelam. Sekali lagi, mari kita belajar bahwa jangan berfokus pada siapapun. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai segalanya, maka segalanya bisa kita katakan seperti Tuhan. Itu berbahaya, saudara. Ya, kalau fokus kita berubah dari Tuhan kepada masalah kita, kalau fokus kita berubah dari Tuhan kepada pertolongan-pertolongan yang berbeda, maka semuanya akan menjadi gagal.
Karena itu pandang saja pada Yesus. Ada lagu yang mengatakan pada waktu itu, sekarang sudah agak jarang didengarkan. Pandang terus padanya, jangan apa tuh ya, jangan menoleh ke kiri atau ke kanan, pandang saja Yesus. Sesuatu yang luar biasa ya, pandang saja Yesus. Nah, yang kelima, saudaraku, temanya tadi saya katakan berjalan di atas badai dan menari di tengah gerimis. Jadi pada waktu setelah saya pulang dari ibadah, pulang pas hujan sore waktu itu, saya mau tutup pintu, saya lihat anak-anak saudaraku sedang lari ke sana kemari ya, ketawa, girang banget gitu saudaraku. Ketika hujan rintik-rintik, gerimis, mereka senang main hujan ya. Tiba-tiba saya teringat, iya ya, kadang dalam hidup kita melupakan hal-hal yang kecil. Ya, kadang-kadang kita lebih fokus pada hal yang besar. Kita kurang bersukacita dengan hal-hal yang kecil. Padahal Tuhan mengajar kepada kita, setia dengan perkara yang kecil, maka yang besar akan ditambahkan kepadamu. Ini satu hal yang luar biasa. Kita kurang bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita hanya memandang apa yang besar, apa yang hebat, apa yang tinggi, apa yang mulia. Tapi kita lupa ya, yang kecil, dimulai dari hal yang kecil, setia dengan perkara yang kecil, maka kita bisa melewati hal-hal yang besar. Jadi anak-anak ini saya mengaplikasikannya dalam hal-hal yang rohani. Iya ya, kita bisa menari, kita bisa bersuka cita, walaupun proses dalam hidup kita belum selesai. Walaupun mungkin badai dalam hidup kita belum selesai. Tapi ketika kita mencoba bersyukur kepada Tuhan, menikmati karya Allah dalam hidup kita, bagaimana Dia menulis semua cerita dalam hidup kita, kita akan menikmati semua kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersuka cita di dalam hidup kita. Ya, walaupun mungkin sekali lagi badai belum selesai. Tapi mari kita coba untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita menari, kita bersuka cita karena kita tahu kita punya pengharapan. Nah, saudaraku, kita belajar menikmati semua tetes demi tetes berkat Tuhan ya. Walaupun mungkin kita pikir tidak banyak, tapi kalau kita bersyukur, maka Tuhan akan tambahkan dengan melimpah ya. Dia akan menyirami iman kita dengan bertumbuh dan bertumbuh. Jadi saat hidup kita tidak sesuai rencana, tetaplah bersyukur. Saat badai dalam hidup kita datang menghampiri kita, tetaplah percaya. Kita belajar untuk tetap menyanyi bersuka cita dalam segala perkara-perkara yang kecil. Tetaplah berjalan dalam kasih dan penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Untuk segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk bisa selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sebesar apapun, seberat apapun masalah kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Karena Engkau berkata, Engkau selalu ada buat kami, berjaga atas kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami mengalihkan fokus kami daripadamu kepada hal-hal yang lain. Daripada segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup kami. Kami hanya mau berfokus kepada Tuhan saja. Karena kami lihat dan kami mau Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau belajar untuk bersyukur untuk perkara-perkara yang kecil yang bisa kami lewati dalam hidup. Tetes demi tetes berkat-berkat Tuhan yang luar biasa akan menyirami iman kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami tahu, kami percaya selalu ada masa depan dan penuh harapan kalau kami percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk Engkau tetap ada buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa, kekasih-kekasih Tuhan dalam mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Mereka tetap percaya pada janji-Mu, berpegang teguh pada kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Bangsa yang besar, kami rindu bangsa kami juga boleh mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang besar. Sehingga bangsa kami juga mengalami sukacita keselamatan dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Pemimpin bangsa kami Tuhan berkati,
juga menteri-menteri yang ada. Tuhan juga memberkati semua yang ada dalam kepemimpinan negara ini, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga untuk berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati. Kasih karunia Tuhan menjadikan gereja-gereja boleh ada di sekeliling Indonesia, bahkan dimanapun gereja itu ada, disitulah akan ada damai sejahtera. Tuhan, terima kasih juga untuk naungan kami di Gereja Betel Indonesia di bawah pimpinan Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. Terima kasih, Kamu memberkati beliau, pakai terus beliau untuk membawa gereja Tuhan terus bertumbuh dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah-buah. Demikian juga untuk perwakilan daerah Bapak Satria, Tuhan memberkati beliau juga, Tuhan pakai beliau juga untuk membawa Bogor, Jawa Barat dalam kasih karunia Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan, gereja, pemimpin-pemimpin gereja dimanapun, sinode-sinode yang ada. Tuhan memberkati agar kami menjadi satu di dalam Tuhan dan bersama untuk membangun kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya jemaat-jemaat Tuhan diberkati dalam segala perkara yang ajaib. Terima kasih, dan sebelum kami akhiri, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.